Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Saya akan menjelaskan mengenai bahasa C, Pascal, dan assembly. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai assembly language atau bahasa assembly. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai bahasa assembly, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa assembly itu sendiri. Bahasa assembly adalah bahasa rakitan di mana pemrogramer komputer, di mana bahasa pemrograman komputer tingkat rendah. Kedudukannya di antara mesin dan bahasa level tinggi. Misalnya bahasa C dan bahasa Pascal. Bahasa C atau bahasa Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata yang pernyataannya yang mudah dimengerti oleh manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya, bahasa mesin ini adalah kumpulan dari kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Sedangkan untuk bahasa assembler memakai kode mnemonik, di mana untuk menggantikan kode biner tersebut agar lebih mudah diingat sehingga lebih memudahkan penulisan program. Nah, program yang ditulis dengan bahasa assembly terdiri dari label atau kode numerik dan lain sebagainya. Pada umumnya dinamakan sebagai program sumber atau source code yang belum bisa diterima oleh prosesor untuk dijalankan oleh program, tapi harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin dalam bentuk kode biner. Selanjutnya, source code yang dibuat dengan program editor biasa, misalnya pada Notepad atau pada Windows atau Sidekick pada DOS. Selanjutnya, program sumber tersebut diterjemahkan ke bahasa mesin menggunakan proses assembler. Nah, apa yang dimaksud dengan assembler itu sendiri? Assembler adalah sebuah bahasa program komputer yang menerjemahkan bahasa assembly. Intinya bahwa sebuah representasi numerik dari bahasa mesin dijadikan sebagai sebuah objek. Sebuah assembler silang memproduksi kode untuk satu jenis prosesor, tetapi dapat dijalankan oleh prosesor lain. Selain menerjemahkan instruksi assembler numerik menjadi opcode assembler, juga menyediakan kemampuan untuk menggunakan nama simbolik juga lokasi memori untuk menghindari perhitungan yang rumit dan pembaharuan alamat secara manual ketika sebuah program diubah sedikit demi sedikit. Dan fasilitas makro yang digunakan untuk penggantian tekstual biasanya digunakan untuk menggantikan sebuah urutan instruksi yang pendek untuk dijalankan per baris dan bukan dalam sebuah subproses. Bahasa assembler jauh lebih mudah dibanding kompilator untuk bahasa tingkat tinggi. Dan setelah tersedia sejak tahun 1950-an, assembler modern terutama untuk arsitektur berdasarkan RISC-nya seperti arsitektur MIPS atau SON atau SPARC mengoptimalkan penjadwalan instruksi menggunakan pipeline CPU secara efisien. Yang perlu diperhatikan di sini adalah setiap prosesor mempunyai konstruksi yang berlainan, mempunyai instruksi yang berlainan. Instruksi tersebut bertujuan untuk mengendalikan masing-masing prosesor. Juga instruksi yang digunakan yang berlainan dikendalikan masing-masing prosesor yang berlainan. Dengan demikian, bahasa assembly untuk masing-masing prosesor juga berlainan. Yang sama halnya pada pola dasar secara penulisan program assembly saja.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai bahasa assembly. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa Pascal. Nah, bahasa Pascal, sebelum kita masuk dan melangkah lebih jauh mengenai bahasa Pascal itu sendiri, maka kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa Pascal. Bagaimana perkembangannya dan bahasa Pascal diturunkan dari siapa. Nah, bahasa pemrograman yang dirancang oleh Profesor Niklaus Wirth dari Technical University Zurich, Switzerland. Nama Pascal itu sendiri adalah sebagai satu bentuk penghargaan kepada Blaise Pascal, yaitu seorang ahli matematika dan filsafat yang terkenal pada abad 17 yang berasal dari Prancis. Nah, Profesor Niklaus Wirth memperkenalkan compiler bahasa Pascal ini untuk pertama pada komputer CSD 6000 atau Computer Control Data Corporation yang dipublikasikan pada tahun 1971. Hal ini bertujuan untuk membantu mengajarkan program komputer secara sistematis, khususnya untuk mengajarkan program yang strukturnya untuk mengajarkan program yang strukturnya programming. Jadi Pascal jadi bisa disimpulkan bahwa Pascal merupakan bahasa yang ditujukan untuk program yang teratur atau terstruktur. Nah, dalam waktu yang lumayan singkat, Pascal telah menjadi bahasa yang sangat populer di kalangan mahasiswa atau pelajar universiti pada saat itu, dan merupakan bahasa yang diajarkan paling banyak di seluruh perguruan tinggi. Banyak profesional komputer yang beralih ke Pascal. Kenyataannya bahwa Pascal ini merupakan bahasa yang paling cepat populer dibandingkan dengan bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Adapun bahasa pemrograman Pascal mempunyai beberapa kelebihan. Seperti yang pertama yaitu tipe data yang standar. Artinya tipe-tipe data standar yang disediakan oleh kebanyakan bahasa pemrograman. Misalnya Pascal memiliki tipe data yang standar. Yang mana disebut dengan tipe data yang standar? Nah, Pascal memiliki tipe data seperti Boolean, integer, char, real, string, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah user defined data types. Data type artinya bahwa programmer dapat membuat tipe data lain yang diturunkan dari bahasa standar itu sendiri. Yang bahasa standar itu sendiri seperti integer, real, char, string, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah strongly typed. Artinya, pemrogramer harus menentukan tipe data dari satu variabel. Dan variabel tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menyimpan tipe data selain dari format yang telah ditentukan. Nah, yang keempat yaitu teksturnya. Memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil atau program atau function yang dapat digunakan berulang-ulang. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir, bahasa Pascal itu sederhana. Artinya artinya bahasa Pascal itu ekspresif, memiliki struktur yang sederhana dan sangat dekat dengan bahasa manusia, sehingga mudah dipelajari dan dipahami. Nah, bahasa Pascal itu sendiri terdapat beberapa versi dari bahasa Pascal yang berada di pasaran, dan sampai saat ini untuk komputer mikropersonal Turbo Pascal merupakan yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. Turbo Pascal yang banyak digemari karena lebih bersifat interaktif. Selain itu, Turbo Pascal mengikuti definisi dari standar Pascal yang didefinisikan oleh P. Jensen
dan Nucleus Swift di Pascal User Manual dan Report. Turbo Pascal adalah configurate dari Borland CMC. Itu sedikit mengenai Pascal, dan selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa yang terakhir, yaitu bahasa C. Nah, bahasa C merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Dennis Rich yang berasal dari perkembangan bahasa DCPL atau Basic Combinated Programming Language oleh Martin Ricard pada tahun 1967, dan perkembangan dari bahasa B yang diciptakan oleh Thomson pada tahun 1970. Nah, bahasa C merupakan perkembangan dari kedua bahasa Pascal dan assembly. Nah, bahasa C merupakan bahasa yang standar, yaitu bahasa yang bisa diubah ke bahasa C lainnya dengan sedikit pengubahan. Artinya, standar bahasa C adalah Unix. Standar ini diambil dari buku yang diciptakan oleh Brian Kernighan dan Dennis Rich yang berjudul The C Programming Language yang terbit pada tahun 1978. Dari sinilah bahasa C juga dikenal dengan KNR, C dengan mengambil inisial dari penciptanya. Nah, setelah bahasa C banyak digunakan untuk komputer-komputer mikro pada waktu itu, ANSI atau American International Standard Institute membuat komite ANSI, yaitu dikenal dengan ANSI Komite X3J11 yang ditugaskan untuk membuat standar bahasa C dan standar bahasa ANSI ini. Berdasarkan standar ANSI memiliki 32 kata kunci. Contohnya, integer, float, char, auto, break, if, else, extend, for, got long, register, return, short, signal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, Borland C juga merupakan